Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat berupa nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat kemauan, dan juga nikmat keimanan, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk memasuki babak-babak terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari terakhir yang mana Allah telah menyiapkan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tidak bisa kita dapatkan pada bulan-bulan lain selain pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Semoga nikmat-nikmat Allah tadi tetap dapat kita peroleh sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemauan, dan juga kenikmatan dalam usaha untuk menggapai keutamaan di akhir bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini, kita kembalikan pada rasa syukur, karena sebenarnya ini atas kasih sayang Allah yang maha luas, sehingga kita diberikan kesempatan sekali lagi. Setelah tahun-tahun lalu kita juga diberi kesempatan, tahun ini Allah sekali lagi memberikan rasa kasih sayangnya yang maha luas untuk kita semua, sehingga kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Penyayang, Sang Maha Pemberi ampunan, Sang Maha Pencipta yang paling mencintai makhluk-makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur atas kenikmatan ini sebaiknya juga tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitar kita, pada generasi penerus kita, pada adik-adik yang mungkin belum balik, yang belum merasakan nikmatnya melalui bulan Ramadan ini, karena nantinya generasi-generasi inilah yang akan melanjutkan perjuangan Islam di masa mendatang. Generasi ini, adik-adik inilah yang nantinya memperjuangkan syiar Islam di muka bumi, tetapi untuk mereka saat ini merasakan kenikmatan pada bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang mereka belum bisa rasakan langsung apa kenikmatannya, apa senengnya melalui bulan Ramadan ini. Maka sebaiknya kita buat rasa syukur ini, rasa nikmat ini dari sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa mereka lihat, tidak bisa mereka pegang gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang lebih nyata untuk menjadi awal supaya mereka dapat mencintai bulan Ramadan, supaya mereka juga lebih bisa menikmati dan mensyukuri nikmat Allah pada bulan suci Ramadan ini. Mungkin di awal kita awali dengan memberikan atau mengajarkan kepada mereka rasa syukur menikmati nikmat berbuka puasa, meskipun mereka belum merasakan puasa dalam satu hari itu, tetapi kita ajarkan mereka bahwa berbuka puasa itu adalah sesuatu yang nikmat. Makan bersama keluarga atau makan bersama teman-teman, sesuatu yang kita buat pada waktu yang sama, yaitu makan bersama-sama, menikmati enaknya, segernya es misalkan. Atau kalau mungkin lagi pilek ya, berarti ya kita cari cara gimana caranya mereka bisa menikmati bahwa berbuka puasa itu enak, berbuka puasa itu nikmat, sehingga itu menjadi salah satu yang wajib kita syukuri. Baru kemudian kita tingkatkan lagi menjadi nikmatnya bersantap sahur. Tidak langsung kemudian kita ajarkan untuk bangun tidur sebelum subuh langsung disuruh makan. Tidak, tapi kita ajari mereka untuk bangun dulu untuk
menikmati keseruan sahur. Jadi sahur itu bukan sesuatu yang memaksakan, membebani mereka. Tapi sahur itu adalah sebuah kenikmatan yang bisa kita syukuri bersama. Pengalaman saya dulu, bukan dibangunkan untuk sahur, tapi dibangunkan untuk itu loh. Lihat orang patrol. Apa ya kalau patrol zaman sekarang? Ada orang berkeliling desa membawa obor, kemudian saling bersaut-sautan, sahur, sahur. Itu sesuatu yang seru. Jadi tidak kemudian mewajibkan harus sahur, harus makan, tidak. Tapi bangunlah terlebih dahulu, kita sambut jam-jam sahur itu menjadi sesuatu yang seru, sesuatu yang kemudian bisa dinikmati. Nah, baru kemudian kita ajari, kita tingkatkan lagi menjadi belajar berpuasa. Tidak harus kemudian dari sahur subuh tadi ya sampai kemudian duhur, tapi mungkin misalkan tertidur kembali setelah sahur, setelah subuh, maka jam sarapan. Jadi jam 7 sarapan seperti biasa, kemudian ayo niat berpuasa. Setelah niat berpuasa diniati untuk menahan lapar dan haus sampai duhur. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak memberatkan, tetapi mereka bisa menikmati, tetap sarapan ya, tetap sarapan, kemudian menahan lapar dan haus sampai duhur. Baru kemudian setelah duhur berbuka puasa, terus niat puasa lagi. Nah, setelah niat puasa lagi dilanjutkan lagi sampai maghrib. Nah, setelah dilanjutkan sampai maghrib, kemudian kita merasakan kenikmatan berbuka puasa sekaligus ada nikmat sahur tadi ya, kemudian nikmat berpuasa yang tidak memberatkan, baru kemudian nikmat berbuka puasa. Dan sebaiknya di akhir juga kita berikan afirmasi atau kita berikan suatu hadiah karena telah melalui satu hari tadi dengan penuh, mulai dari sahur, puasa sampai maghrib, meskipun mungkin belum full gitu ya. Bisa berupa hal-hal fisik yang dia senangi. Misalkan uang saku hari itu ditambah 500, kalau zaman saya dulu ditambah 200 rupiah. Kemudian atau mungkin diberikan sesuatu yang dia senangi, dimasakkan sesuatu yang dia senangi. Atau bahkan berupa hal-hal afirmasi yang positif seperti pelukan, ucapan selamat, atau mungkin kita buat postcard berupa stempel-stempel yang nanti diajarkan di akhir bulan puasa. Tuh, kamu sudah puasa banyak loh bulan ini sehingga hebat dan lain sebagainya. Itu bisa menjadikan, oh ternyata bulan Ramadan itu seru, bulan Ramadan itu menyenangkan. Termasuk ketika kemudian sholat tarawih lalu meminta tanda tangan kepada imam, itu juga lebih ke bahwa tarawih itu seru. Nah, jadi bukan sesuatu yang kemudian memberatkan. Kita ajarkan itu. Tidak lupa kemudian hadiah-hadiah tadi, kemudian baik itu berupa barang fisik maupun barang non fisik seperti pujian, afirmasi dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Tidak perlu kemudian kita takut bahwa mereka akan melupakan esensi dari nikmat Allah. Tapi utamanya adalah rasa nikmat atau syukur terlebih dahulu. Rasa menikmati itu terlebih dahulu yang kemudian bisa mereka fahami, sambil tidak lupa kita ajarkan atau mungkin ya sambil kita mengajak bersama bagaimana betapa luasnya rahmat Allah itu, betapa luasnya nikmat Allah itu, betapa lembutnya kasih sayang Allah itu, sehingga semoga kita juga akan terus berusaha untuk membagi kenikmatan itu baik untuk diri sendiri maupun orang di sekitarnya, sehingga kita tidak perlu merasa kekurangan, tidak makan, tidak minum itu kemudian merasa ini sesuatu penyiksaan, bukan, tapi malah merasa cukup dan merasa bersyukur atas nikmat Allah. Sebelum saya akhiri, mari kita merendahkan diri bersama di hadapan Allah bersama-sama pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini, di mana ya Allah, sesungguhnya pengampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku,
rahmat Allah, rahmat-Mu lah yang jauh lebih luas daripada harapan-harapanku. Karena itu ya Allah, hamba tidak bisa mengandalkan amal-amal hamba, dan hamba akan lebih mengandalkan rahmat-Mu atas segala sesuatu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini